Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah. Saya Siti Nurjanila. Saya Nurwaidah Iqad. Saya Budi. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu bisnis plan yang kami buat pada tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Mikro oleh dosen pengampu kita yaitu Dr. Insinyur Agus Siswanto. Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan video dan mempresentasikan hasil bisnis plan dari Bakery Cake Premium kami. Nah, mungkin kita bisa langsung aja dari visi misi. Ya, Bakery Cake Premium ini memiliki visi yaitu menjadikan semua orang destinasi utama bagi pecinta kue yang mencari pengalaman tak terlupakan dalam menikmati kualitas dan kelezatan kue-kue premium seperti kehangatan dalam keluarga, acara, dan teman. Misi, kami menyajikan kue-kue berkualitas tinggi dengan bahan baku terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan kami. Kemudian, kami memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, informatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya itu dari latar belakang kami yang kami buat Bakery Cake Premium ini. Jadi, latar belakangnya itu adalah kue ini kan adalah salah satu makanan yang sangat khas sebagai hidangan penutup. Nah, itu bisa mulai dari dirasakan dari anak kecil hingga dewasa. Dimana kita membuat Bakery Cake Premium ini itu awalnya yang dari sebuah rumahan kecil, dapur kecil, dimana kita akan ingin mengembangkan ke dapur yang lebih besar dan kita ingin mengadakan kue ini tuh di berbagai daerah agar semua orang tuh bisa merasakan Bakery Cake Premium kita. Analisis pasar yaitu target pasar kami adalah masyarakat umum yaitu dari anak-anak hingga dewasa dan dari yang berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan yang tinggi gitu. Sehingga semua kalangan bisa merasakan kue yang kami buat dengan sangat spesial. Kemudian kami pun melakukan analisis SWOT yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kekuatan yang kami miliki dari toko kami adalah kami memiliki koki yang sudah berpengalaman dan kami pun menyediakan antar jemput untuk para pelanggan yang ingin memesan secara online dan kami pun memberi harga yang terjangkau sehingga bisa dirasakan oleh semua kalangan. Nah, menyediakan kue yang sangat banyak bervariasi, kemudian kami pun menerima request kue dari para pelanggan dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, istimewanya juga kami sebagai pendiri dan staf memiliki latar yang kuat dalam teknik pembuatan kue, sehingga kami berharap toko kue kami ini bisa menyediakan pelayanan dan cita rasa kue yang terbaik untuk pelanggan. Kemudian kami pun menyediakan toko online. Nah, untuk kelemahan mungkin pada toko kami yaitu pada mengelola atau manajemen persediaan bahan baku serta ketergantungan pada tren pangsa pasar, di mana semakin berkembangnya zaman tentunya tren budaya-budaya bahkan dari luar pun akan masuk ke negara kita, sehingga banyak sekali mungkin kedepannya tren-tren baru dari segi kuliner, dari segi kue gitu. Nah, lanjut di sini tuh ada opportunity atau peluang, di mana yang pertama itu Bakery Cake itu meningkatnya permintaan pelanggan yang disebabkan oleh custom kue. Jadi Bakery Cake Premium ini kita mengadakan custom cake. Jadi nggak hanya semata-mata yang kita buat dan sajikan aja, tetapi orang yang datang dan membeli itu bisa membuat custom kue sesuai yang mereka inginkan. Nah, terus ada kolaborasi dengan bisnis lokal lainnya. Jadi kayak kita tuh mengadakan bisnis bareng kayak sama hotel, perusahaan, catering, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada membangun toko yang lebih besar dan mempunyai cabang. Jadi kita berharap Bakery Cake ini yang tadinya dapur rumahan, kita bisa memiliki cabang yang begitu banyak luas agar semua kalangan itu bisa merasakannya. Nah, terus terakhir ini adalah ancaman.
Jadi kita tuh memiliki ancaman banyaknya kompetitor di industri bakery seperti toko kue besar. Jadi kita juga memiliki ancaman dengan adanya bakery cake yang kita bangun ini. Kita memiliki ancaman bahwa banyaknya pesaing yang sudah sangat memiliki toko kue yang sangat internasional. Jadi di sini kita memiliki ancaman juga kenaikan harga bahan baku, di mana kita tidak tahu ke depannya Indonesia ini akan mengalami kenaikan bahan baku yang dimana itu bisa menjadi ancaman bagi kami. Terus terakhir, ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Seperti yang tadi saya sebutkan, ketika adanya bahan baku yang naik itu bisa memiliki ancaman karena kita takut orang yang ingin membeli kue kita itu akan pilih dari harganya. Kemudian struktur organisasi pada toko kami, yaitu ada CEO, di mana CEO ini yang bertanggung jawab atas visi misi dan strategi pada bisnis kami yang kami berikan kepada Nur Wahida Rifat, dan manajer operasional yang memastikan operasi sehari-hari, yaitu saya sendiri, dan pada logistik dan distribusi untuk mengelola pergerakan bahan baku yang akan dipegang oleh Brilian Angel Yamoy. Dan selanjutnya mungkin pada manajer pemasaran, yaitu untuk mengembangkan strategi untuk memasarkan produk-produk kami, mungkin kami akan mencari staff dan manajer keuangan serta staff tenaga kerja. Jadi mungkin kalian yang berminat untuk bekerja sama dengan kami bisa konfirmasi di bawah ini. Ya, selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya itu ada layanan. Jadi kita tuh memberikan penjualan offline langsung di toko. Jadi kita menyediakan kue itu langsung di store-nya. Jadi buat teman-teman bisa langsung datang ke toko untuk melihat atau membuat custom kue yang diinginkan. Terus ada pemesanan online juga. Jadi kita menyediakan lewat IG ataupun Shopee. Terus kita menyediakan juga pengantaran nih bagi yang ingin di delivery. Nah, jadi bakery cake premium ini juga menyediakan custom takeaway, juga event service. Jadi ketika ada ingin acara ulang tahun atau pernikahan dan lainnya, kita memberikan itu. Terus kita juga ada kelas belajar. Jadi mungkin ada pekan di mana kita membuka kelas belajar membuat kue bersama bakery cake premium. Ya, jadi kita juga memberikan voucher belanja bagi teman-teman yang sudah sering belanja di tempat maupun di online yang kita sediakan. Terakhir kita memberikan gift. Jadi kita akan memiliki hari-hari di mana ketika membeli kue itu terdapat gift yang kita berikan karena mereka sudah membeli kue di saat hari-hari yang kita sediakan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, di sini kami memanfaatkan pemasaran digital, yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan website. Nah, kita membuat konten-konten yang menarik seperti pembuatan kue, ulasan pelanggan, dan promosi. Yang kedua, logo dan desain, yaitu kami mendesain kemasan produk yang menarik dan mengembangkan logo toko yang menarik. Terus yang ketiga, promosi, mengadakan diskon di hari-hari khusus seperti bulan Ramadan, terus hari Kartini dan sebagainya. Kita juga menawarkan promo buy one get one. Terus yang keempat, kolaborasi influencer. Ini penting sekali karena kerjasama dengan food blogger itu bisa menarik para pelanggan dan bisa menaikkan tren di zaman sekarang. Terus selanjutnya adalah perencanaan produksi. Yang pertama ada analisis permintaan atau survei pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan memantau tren-tren apa saja yang sedang marak di media sosial. Terus selanjutnya ada penentuan produk atau varian kue. Ini untuk mengembangkan varian kue agar para pelanggan itu tidak bosan dengan varian yang kita sediakan. Terus selanjutnya adalah menghitung jumlah kue yang akan diproduksi berdasarkan analisis permintaan. Ini dilakukan untuk mencegah adanya kerugian atas
kelebihan produksi. Terus selanjutnya menyusun jadwal produksi harian atau mingguan. Terus waktu produksi, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap produksi seperti pencampuran bahan, pemanggangan, pendinginan, dekorasi, dan pengemasan. Lalu membuat daftar bahan baku dan mengelola stok bahan baku agar selalu tersedia namun tidak berlebihan. Terus selanjutnya persiapan menyiapkan bahan baku dan peralatan yang diperlukan. Selanjutnya mengelola adonan dan pemanggangan, lalu mengkontrol kualitas, memastikan setiap tahap produksi memenuhi standar kualitas, dan yang terakhir adalah dekorasi kue sesuai pesanan dan pengemasan pengiriman jika perlu dikirim. Nah, selanjutnya kita ada perencanaan distribusi. Jadi Bakery Cake Premium ini memiliki perencanaan distribusi. Yang pertama itu ada offline di toko, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kue-kue juga disediakan langsung di toko biar pembeli atau peminat kue bisa langsung melihat dan merasakan testimoni dari kue yang kita adakan. Terus yang kedua ada rute pengiriman, di mana menentukan rute efisien. Jadi kita membuat dan memberikan pengantaran bahwa rute yang kita miliki itu akan menyampaikan kue dengan aman hingga ke rumah, seperti itu. Terus ada jadwal pengirimannya, di mana kita juga menjadwalkan agar tidak bentrok sama pengantar yang kita adakan dari Bakery Cake Premium kita. Nah, terus terakhir ada layanan pelanggan, di mana kita tuh akan memberikan testimoni dan minta testimoni dari mereka untuk memastikan pelanggan yang menerima kue itu kuenya tuh apakah aman dan apakah puas dengan hasil kue yang kita buat. Pada referensi keuangan, kami memiliki modal awal sebesar 500 juta rupiah, di mana toko kami ini kan ingin dibangun. Kami ingin melihat dulu perkembangan pada toko kami, sehingga kami untuk tempat, kami sewa dulu tempat yang sudah kami hitung sekitar 6 bulan pertama itu sebesar 50 juta. Kemudian dekorasi interior yaitu sebesar 10 juta, dan peralatan dan perlengkapan itu seperti membeli mixer, oven, rak display, meja kasir, kulkas, kompor, timbangan kue, dan yang lainnya itu kami itu sebesar 30 juta. Kemudian kami pun ada menganggarkan yaitu perizinan atau lisensi, yaitu izin usaha yang kami akan buat dan sertifikat kesehatan, sehingga toko kami ini insya Allah memenuhi dari standar kesehatan juga standar halal. Kemudian ada biaya strategi pemasaran awal, yaitu seperti pembuatan website, sosial media, brosur, logo, dan collab dengan influencer, konten, dan yang lainnya kami modali dengan modal awal yaitu 10 juta. Sehingga total pembiayaan awal kami dalam membuka bisnis Bakery Cake Premium ini sebesar 105 juta rupiah. Kemudian kami pun menganggarkan biaya operasional kami selama satu bulan per bulan, yaitu bahan baku yang digunakan sekitar 10 juta rupiah, kemudian dengan gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah, dan utilitas seperti listrik, gas, sewa tempat, biaya transportasi, akumulasi penyusutan dari peralatan. Kami totalkan jika satu bulan itu total biaya operasional kami adalah sebesar 24.800.000 rupiah. Sehingga kami memproyeksikan pendapatan kami dengan penjualan harian dengan 3 juta rupiah dan penjualan bulanan kami sebesar 90 juta rupiah jika 30 hari toko tersebut buka. Sehingga kurang lebihnya laba yang kami dapatkan dalam operasional bulanan kami yaitu dari 90 juta dikurang biaya operasional kami, insya Allah kami akan mendapatkan laba bulanan 65.200.000 rupiah. Kami yakin bahwa Bakery Cake Premium ini bisa memiliki potensi besar untuk sukses di pasar kuliner yang semakin berkembang dengan komitmen terhadap kualitas, inovasi, serta pelayanan pelanggan.
Bisnis kami didukung oleh riset pasar, strategi pemasaran yang efektif, dan memiliki rencana keuangan yang solid dan realistis. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang baik dan tepat dari investor, Bakery Premium dapat mencapai visinya untuk menjadi merek yang dikenal luas dan disukai pelanggan. Kami akan terus berinovasi, menjaga kualitas, dan memberikan pengalaman terbaik kepada setiap pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.